Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia makin menguatkan dugaan banyak orang bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan politik komando dalam kekuasaannya. Agar gaya komandannya terwujud, Prabowo Subianto membutuhkan anak buah yang bisa diperintah tanpa menyangkal, diatur-atur tanpa rewel. Dalam birokrasi sipil, mental komando itu tak tertanam dan kepatuhan semu kerap terjadi. Maka perwira-perwira TNI tanpa jabatan dan pekerjaan akan ia tugasi ke banyak lembaga negara. Dengan menambah jabatan sipil yang bisa diisi tentara aktif dari 10 menjadi 15 instansi, Presiden Prabowo tak sekadar mencarikan pekerjaan untuk para juniornya. Ia sedang membangun cita-citanya, yakni mewujudkan pemerintahan terpimpin ala Cina. Dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya yang terbit pada 2022, Prabowo mengajukan resep menciptakan Indonesia maju, yakni dengan kapitalisme negara dan politik komando. Kapitalisme negara ia wujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Perusahaan-perusahaan negara ia gabungkan dalam satu wadah yang akan mengelola kaya negara dan sumber daya alam langsung di bawah kendalinya. Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud cita-cita Prabowo menciptakan birokrasi yang tunduk dan penurut seperti dalam kultur militer. Jenderal Prabowo punya kaki tangan yang sempurna untuk itu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, teman seangkatannya di Akademi Militer, menjadi pemantik revisi Undang-Undang TNI ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Supmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra mengawal pembahasan revisi. Kekuatan mereka bertambah setelah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyokong gagasan ini. Alih-alih menjadi oposisi karena bukan anggota koalisi pemerintahan Prabowo, PDI Perjuangan menjadi motor pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Kebutuhan berdamai dengan pemerintah seiring dengan langkah aparatur hukum menjerat anggota partai, antara lain Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang menjadi tersangka korupsi, membuat PDIP berbalik dari partai yang menolak menjadi motor pembahasan undang-undang ini. Dengan kekuatan besar seperti itu, revisi Undang-Undang TNI mulus melaju di DPR, kendati menyalahi prosedur pembuatan undang-undang. Rancangan Undang-Undang TNI tak masuk program legislasi nasional prioritas 2025 yang diputuskan DPR dalam rapat paripurna akhir tahun lalu. RUU TNI juga merupakan inisiatif pemerintah, tapi DPR memperlakukan rancangan itu seperti mereka yang membuatnya. Partai-partai menjadi pembela utama revisi Undang-Undang TNI mesti melanggar prinsip demokrasi dan mengkhianati cita-cita reformasi. Undang-Undang TNI meresmikan kembalinya duifungsi TNI dan militerisme serta keistimewaan bagi prajurit. Seperti di masa Orde Baru, tentara tak hanya berfungsi dalam urusan pertahanan dan keamanan, mereka bisa masuk ke banyak sektor dengan masa kerja yang diperpanjang. Revisi Undang-Undang TNI agaknya juga semacam warisan pekerjaan mantan Presiden Joko Widodo untuk menjustifikasi kesalahannya selama berkuasa. Di masa Jokowi, setidaknya ada 2.500 tentara aktif yang bekerja di lembaga sipil, di dalam dan di luar ruang lingkup Undang-Undang TNI. Sebagai penyambung lidah Jokowi, Prabowo bertugas melegitimasi kesalahan itu. Maka tuntas sudah misi Prabowo mewujudkan cita-cita politik komando sekaligus memastikan pengabdiannya kepada Jokowi. Bagaimanapun, Prabowo patut berterima kasih kepada Jokowi karena batal menjadi gelandangan politik setelah 2 kali kalah dalam pemilihan presiden. Pada 2019, Jokowi menyelamatkan Prabowo dengan mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan. 5 tahun kemudian, dengan segala kekuasaan dan aparatur negara yang bisa ia kendalikan, Jokowi mengatakan Prabowo menjadi presiden. Tanpa kekuasaan, seperti dinyatakan Prabowo dalam sebuah wawancara, 2 triliun rupiah aset-asetnya mandek tak berkembang. Sebaliknya, Jokowi membutuhkan Prabowo untuk melindunginya dari bidikan hukum akibat ugal-ugalan memakai sumber daya negara selama berkuasa. Dengan segala kelindahan kepentingan politik dan kekuasaan seperti itu, Prabowo tutup kuping pada suara kritik publik agar tak meneruskan rencana merusak demokrasi melalui revisi Undang-Undang TNI. Sebagai produk gagal reformasi, tugas Prabowo adalah memutar balik Indonesia ke masa kejayaan Orde. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu kita sudah mendengarkan sedikit edukasi atau informasi dari saudara kita, majalah Tempo, tentang kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Tentu dalam situasi politik saat ini, dalam dinamika politik saat ini, tentu sangat memanas. Adanya kepentingan-kepentingan kekuasaan, adanya
yang ingin berkuasa menggunakan segala hal cara ingin memiliki kekuasaan yang lebih. Tentu perubahan-perubahan undang-undang dan revisi-revisi RU soal TNI tentu banyak pro dan kontra. Dalam hal ini kita mengetahui soal latar belakang dari Pak Presiden kita, tentu dia adalah seorang jenderal. Jadi dalam kepemimpinannya ini tentu sangat keras, dan kita sebagai masyarakat pun ya kita nikmatilah ke depannya. Tentu dia selaku presiden ya kita doakan saja ke depannya lebih baik ya. Kita sebagai masyarakat apapun yang terjadi nantinya, apakah dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo akan kembali pada Orde Baru pada tahun 1998. Nah, ini sangat berat teman-teman, tetapi inilah wujudnya ke depan. Dalam penjelasan dari majalah Tempo ini tentu mengarah ke sana. Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana ulasan kita pada malam hari ini. Jujur, saya tidak punya duit untuk berlangganan Tempo. Tentu majalah Tempo ini adalah hal-hal informasi yang sangat valid. Tentu beda dengan informasi-informasi yang lain, karena perlunya kita berlangganan terhadap Tempo karena channel dari Tempo ini tentu memberikan informasi-informasi yang sangat menarik. Dari saudara kita anti pembodohan, prajurit pencatatan yang blunder menahan hasratnya beberapa dekade dengan membuat track record yang tetap blunder. Lalu tiba-tiba Mulyono memberi pangkat dan status jabatan semu, jalan yang seakan memang mendara dalam kegagalan dan menyimpang kini mendapatkan partner, lalu terus menimbun portofolio kebobrokan kini diberi kekuasaan. Maka ajang balas dendam yang dilakukan untuk meluapkan hasratnya berpuluh tahun belakangan ini. Tentu sangat menarik ya teman-teman komentar dari saudara kita ini. Tentu Jokowi lah memberikan pangkat terhadap Pak Prabowo Subianto, sehingga ya kita bisa lihat banyak juga pro kontra terhadap status yang telah diberikan oleh Jokowi terhadap Prabowo pada saat itu. Tetapi inilah kekuasaan teman-teman. Kita sebagai masyarakat yang jauh dalam hal politik kita sangat-sangat tidak didengar. Mau gimana pun ketika kita berkuar-kuar, tentu para penguasa mereka tidak akan mendengarkan kita. Jadi kita sebagai masyarakat ya kita nikmatilah dalam kekuasaan pada saat ini ya. Kita hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tentu siapapun pemimpinnya sebenarnya ya yang kita mau adalah pemimpin yang merakyat, bukan hanya ingin terlihat keren ataupun terlihat gentle, tetapi sebagaimana pemimpin harus mendengarkan rakyat dan turun ke jalan. Begitulah pemimpin teman-teman. Percayalah sama saya, kalau rakyat Indonesia tidak secepatnya melengsarkan Prabowo Gibran, terima nasib saja rakyat Indonesia akan jadi negara miskin seperti Palestina, dan Indonesia akan seperti Suriah dan Yaman. Akan terjadi pertikaian dan pertumpahan darah sesama orang Indonesia. Indonesia sedang berada di ujung tanduk, akan terjadi krisis moneter lebih besar dari tahun 1998 sampai 1999. Tentu pada tahun itu memang sangat kejam. Kita juga tidak berharap sampai menuju tahun 1998 tersebut, tapi tetaplah berdoa teman-teman sebagaimana kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ke depannya. Ya, kita nikmati saja karena kita sudah memilih beliau sebagai presiden. Ya, kita sebagai masyarakat ya apapun yang terjadi ke depannya itulah yang kita pilih. Tetap kritis Tempo, jangan takut diteror dan dikirimkan kepala babi dan tikus tanpa kepala, tetap menyuarakan kebenaran. Tentu beberapa hari kemarin Tempo mendapatkan teror. Mereka dikirimkan kepala babi dan
kepala tikus, tentu bukan hal menjadi kelemahan dari Tempo. Tentu Tempo juga mendapatkan dukungan terhadap masyarakat, karena masyarakat akan lebih percaya terhadap Tempo. Siapa yang mengirimkan teror tersebut? Ya orang-orang yang membenci orang pemerintahan atau kekuasaan yang dimana membenci informasi dari Tempo, karena mereka takut, karena informasi yang telah dikeluarkan oleh Tempo ini adalah informasi yang sangat valid. Jadi ya kita bisa lihat siapa pelakunya, ya orang-orang yang membenci Tempo. Nah, berita Tempo yang paling saya percaya dari dulu, semangat, semoga semua krim Tempo sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita doakan selalu majalah Tempo, sebagaimana mereka memberikan informasi yang valid dalam politik saat ini, dalam situasi dinamika yang terjadi saat ini, sehingga kita sebagai masyarakat tidak buta dalam politik saat ini. Terima kasih Tempo yang punya independen yang kuat dan boleh menyimak analis yang tajam dan akurat. Tempo satu-satunya harapan untuk rakyat. Rakyat harus tahu kalau kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Tentu apa yang telah dikomentari oleh saudara kita ini bahwasanya sangat benar ya teman. Rakyat harus tahu kalau kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Kekuasaan yang paling tinggi itu adalah di tangan rakyat. Karena ketika kita salah pemimpin, ya, seperti apa yang saya katakan tadi teman, bahwasanya kekuasaan atau pemimpin apapun, pemimpin daerah, pemimpin kabupaten, provinsi, ataupun pusat, tentu ada di tangan masyarakat. Karena kita memilih pemimpin, mereka juga terpilih menjadi pemimpin, ya karena berdasarkan pilihan dari masyarakat. Jadi ya kita lihatlah ke depannya teman-teman. Sangat berharap rakyat Indonesia melek dan bisa bersatu mengkritik pemerintahan sebagai mereka bersatu membela timnas. Indonesia akan jadi seperti Myanmar, militer menguasai politik Indonesia, hancurnya sistem demokrasi ini. Tentu karena kita tidak bisa melarang teman-teman, karena Pak Prabowo juga latar belakangnya seorang militer, seorang jenderal. Jadi orang-orang stafnya juga seperti Mayor Teddy sebagai mayor, dan saat ini juga sudah diangkat sebagai jajaran Merah Putih. Jadi apalagi Deddy Kombujer selaku tentara atau disebut koncap ya teman-teman, tentara cadangan, dan sehingga dia sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan. Jadi ini adalah orang-orang sekelompok dari Pak Prabowo yang ingin bersatu, ingin memiliki kekuasaan di negara kita ini. Jadi kita sebagai masyarakat lah bersatu untuk mengkritik pemerintahan Pak Prabowo, sebagaimana kebaikan Pak Prabowo agar meninggalkan ketika dia sudah tidak menjadi presiden, Indonesia masyarakat akan mengingat jasanya. Tetapi ketika Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang menjadi pro kontra, maka masyarakat akan berkomentar negatif terhadap Prabowo Subianto, karena media memiliki rekam jejak yang tidak bisa dilupakan. Nah teman-teman, sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.